Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita akan mempelajari bagaimana mengintegrasikan gender di dalam foreign policy, di dalam politik luar negeri. Dan kita akan mempelajari bagaimana Swedia terutama mengintegrasikan gender di dalam politik luar negerinya. Nah, sebetulnya negara yang pertama kali mengintegrasikan gender di dalam politik luar negeri bukan Swedia. Tahun 2009 itu sudah ada Clinton ya, Hillary Clinton pada masa pemerintahan Hillary Clinton menjadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Ini dia sudah berusaha untuk mengintegrasikan gender di dalam politik luar negerinya. Kemudian juga ada William Hague yang kemudian menjadi sekretaris dari United Kingdom ya, dan dia juga berusaha mengkaitkan gender dengan politik luar negeri Inggris. Nah, kemudian ada Julie Bishop ya, Julie Bishop ini pada tahun 2013 juga sudah mengintegrasikan gender di dalam politik luar negeri Australia. Nah, dengan menjanjikan bahwa di dalam bantuan Australia ya, maka dia 80% akan ditujukan untuk women empowerment ya. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, pada tahun 2014 kemudian ada Margot Wallström ya, Margot Wallström yang kemudian menjadi Menteri Luar Negeri dari Swedia. Nah, kemudian Swedia lah yang merupakan negara yang pertama kali menyatakan diri sebagai negara yang mengimplementasikan feminist foreign policy ya, feminist foreign policy. Dan itu terlihat dari statement formal yang ada di dalam disampaikan oleh Wallström dan juga oleh menteri-menteri yang lain di Swedia, dan juga terlihat dari tindakan-tindakan atau action dalam politik luar negeri Swedia. Nah, memang ada background pribadi ya. Jadi sebelumnya Wallström ini pernah menjadi bertugas di United Nations di bidang untuk menghilangkan kekerasan terhadap perempuan. Jadi dia memang mempunyai background pengetahuan terkait dengan gender, dan nanti kemudian memang akan kita lihat bahwa Swedia ini memang menjadi norm entrepreneur ya di dalam mengintegrasikan gender di dalam politik luar negeri, karena memang dia Swedia sangat gigih dalam hal itu. Nah, Swedia kemudian juga menjadi norm entrepreneur yang kemudian pada tahun 2000 itu menghasilkan United Nations Security Council Resolution 1325 ya, tentang Women, Peace and Security. Jadi ini adalah upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di dalam proses perdamaian ya, proses perdamaian terutama untuk meningkatkan jumlah perempuan sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB, karena terbukti bahwa pasukan penjaga perdamaian PBB juga yang biasanya didominasi oleh laki-laki itu juga menimbulkan ekses-ekses negatif. Di antaranya banyak terjadi, bukan banyak ya, jadi terjadi pelecehan seksual terhadap
masyarakat yang di mana dia ditempatkan misalnya. Nah, ini merupakan suatu kasus yang harus dihilangkan, entah sedikit entah banyak, itu tetap harus dihilangkan. Dan salah satu cara untuk menghilangkan adalah dengan cara mendeploy perempuan untuk diterjunkan sebagai pasukan penjaga perdamaian. Jadi bukan hanya laki-laki saja. Nah, pada tahun 2015 ya, karena Wallström itu terpilih Oktober 2014, maka Swedia adalah negara yang menyatakan secara mendeklarasikan negaranya sebagai negara yang mengadop feminist foreign policy, dan gender equality kemudian women's right menjadi fokus dalam politik luar negeri Swedia ya. Nah, apa itu feminist foreign policy? Jadi memang masih banyak perdebatan tentang apa itu definisi dari feminist foreign policy. Yang dilakukan oleh Swedia adalah yang sering dikenal dengan 3 Rs ya. Jadi representation, right, and reallocation. Jadi representation itu bagaimana Swedia itu selalu mendorong tentang peningkatan jumlah perempuan di dalam keterwakilannya di dalam politik, keterwakilannya di dalam semua sektor pembangunan, kemudian bagaimana Swedia mendorong women's right as human right ya. Jadi yang namanya human right itu bukan hanya tidak bisa dipisahkan dengan women's right. Ketika women's right itu tidak terpenuhi, maka ya itu tidak ada human right yang terpenuhi juga gitu. Nah, the last yang dilakukan Swedia adalah bagaimana merealokasi sumber-sumber agar perempuan itu juga menikmati sumber-sumber yang dipunyai oleh negara. Nah, jadi itulah yang dilakukan oleh Swedia. Dan Swedia menyatakan diri gitu ya, menyatakan diri sebagai negara yang superpower di dalam humanitarian. Jadi memang ini salah satu identitas yang ingin ditunjukkan oleh Swedia. Dia merupakan negara superpower. Dan tapi bukan superpower seperti Amerika Serikat, tetapi dia superpower dalam isu-isu humanitarian dengan cara mendorong hak-hak perempuan di seluruh negara ya, di seluruh negara, dan itu terlihat di dalam politik luar negeri Swedia. Nah, Swedia juga aktif di dalam mendorong dukungan ya, jadi dukungan laki-laki untuk perempuan, karena perubahan gender yang lebih adil itu tidak bisa terjadi tanpa adanya kesadaran laki-laki bahwa memang kesetaraan gender itu harus diwujudkan, dan itu terwujud nanti di dalam program yang namanya He4C, dan He4C ini kemudian didukung sepenuhnya oleh United Nations ya. Jadi ini ada Presiden Swedia, kemudian di sini juga ada menteri-menteri Swedia yang Perdana Menteri Swedia, kemudian di sini ada Menteri Swedia yang menunjukkan dukungannya terhadap gender equality. Jadi memang itu akan terlihat di dalam politik luar negeri Swedia. Nah, harus diakui bahwa gender inequality itu adalah sesuatu yang sangat tidak adil yang terjadi terus-menerus di seluruh pelosok dunia. Jadi
itu merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk diselesaikan di dalam hubungan internasional. Ya, jadi hubungan internasional bukan hanya bicara tentang national interest saja, tetapi national interest juga harus bicara tentang gender equality gitu, karena tidak bisa kita bicara pembangunan, tidak bisa kita bicara perdamaian tanpa adanya kesetaraan gender, karena ketidaksetaraan gender itu sendiri merupakan sesuatu bentuk dari kekerasan. Jadi ini adalah sebuah keyakinan-keyakinan yang kemudian melahirkan feminist foreign policy. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.